Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gianovana Putri dari grup 4 Pendidikan Sosial dan Budaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi unit 7, yaitu pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Pendidikan adalah salah satu kondisi yang perlu untuk kelanjutan suatu budaya. Pendidikan juga alat yang penting untuk bekerja sama yang intelijen dengan perubahan budaya. Dengan demikianlah, salah satu cara sebuah masyarakat berusaha tetap seirama dengan perubahan ialah dengan merubah pada setiap generasi warisan budaya yang diajarkan di sekolah-sekolah. Untuk mencapai tujuan ini, para pendidik menafsirkan kembali pengetahuan dan nilai-nilai lama untuk menghadapi situasi-situasi baru. Sebagai suatu sistem, kebudayaan tidak diperoleh manusia dengan begitu saja, tetapi melalui proses yang berlangsung tanpa henti. Proses belajar dalam konteks kebudayaan bukan hanya dalam bentuk internalisasi dari sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui pewarisan atau transmisi dalam keluarga, lewat sistem pendidikan formal di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, melainkan juga diperoleh melalui proses belajar dari berinteraksi dengan lingkungan, alam, dan sosialnya. Beberapa aliran yang berpengaruh dalam pendidikan dan perubahan kebudayaan ialah: yang pertama, aliran progresif. Pendidikan progresif menawarkan sebuah via media antara dua pandangan yang mengatakan bahwa perubahan pendidikan seluruhnya tergantung pada perubahan kebudayaan dan pendidikan dapat merubah dirinya sendiri dan masyarakat tanpa perlu bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan sosial. Yang kedua, aliran konservatif. Menurut para pendidik konservatif, sekolah tidak dapat memaksakan gerak perubahan sosial tanpa mengkorup fungsi pendidikan yang sebenarnya, yaitu melatih intelek. Sekolah bukanlah sebuah lembaga perubahan yang tepat, tetapi sebuah pranata belajar. Karena individu-individulah yang merubah masyarakat, bukan sebaliknya. Cara yang tepat untuk memperbaiki masyarakat adalah dengan memperbaiki individu yang ada di dalamnya. Dalam pandangan ini, sekolah bertanggung jawab menanamkan dalam diri siswa apa yang secara permanen berguna dalam warisan budaya dan bagi penyesuaian mereka terhadap masyarakat yang ada pada waktu itu. Yang ketiga, aliran rekonstruksionis. Inti dari paham reconstruction adalah bahwa para pendidik sendiri mesti membangun kembali masyarakat dengan mengajarkan kepada generasi muda sebuah program perubahan sosial secara serentak, baik detail maupun secara keseluruhan. Pengikut aliran ini mengklaim untuk mengobati 3 kegagalan penganut aliran progresif, kekurangan tujuan-tujuan, suatu penekanan yang tidak tepat pada individualisme dan meremehkan rintangan-rintangan budaya terhadap perusahaan sosial. Selanjutnya, pendidikan dan proses pembudayaan. Nilai-nilai kebudayaan bukanlah hanya sekedar dipindahkan dari satu bejana ke bejana berikutnya, yaitu kepada generasi mudanya, tetapi dalam proses interaksi antara pribadi dengan kebudayaan, betapa pribadi merupakan agen yang kreatif dan bukan pasif. Di dalam proses pembudayaan, terdapat pengertian seperti inovasi dan penemuan, difusi kebudayaan, akulturasi, asimilasi, inovasi, fokus, krisis, dan prediksi masa depan, serta banyak lagi terminologi lainnya. Beberapa proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penemuan atau invensi. Dua konsep tersebut merupakan proses terpenting dalam pertumbuhan dan kebudayaan. Hal itu mengingat tanpa penemuan-penemuan yang baru dan tanpa invensi suatu budaya akan mati. Yang kedua, difusi. Difusi kebudayaan berarti pembauran dan atau penyebaran budaya-budaya tertentu antara masyarakat yang lebih maju kepada masyarakat yang lebih tradisional. Pada dasarnya, setiap masyarakat setiap zaman selalu mengalami difusi. Hanya saja proses difusi pada zaman yang lalu lebih bersifat perlahan-lahan. Yang ketiga, akulturasi. Salah satu bentuk difusi kebudayaan ialah akulturasi. Dalam proses ini terjadi pembaruan budaya antar kelompok atau di dalam kelompok yang besar. Proses akulturasi tersebut lebih dipercepat dengan adanya sistem pendidikan yang tersentralisasi dan mempunyai kurikulum yang uniform. Yang keempat, asimilasi. Proses asimilasi dalam kebudayaan terjadi terutama antar etnis dengan sub-budaya masing-masing. Kita lihat misalnya unsur etnis yang berada di Nusantara kita ini dengan sub-budaya masing-masing.
Selama perjalanan hidup negara kita telah terjadi asimilasi unsur-unsur budaya tersebut. Biasanya proses asimilasi dikaitkan dengan adanya sejenis pembaruan antara etnis-etnis masih sangat terbatas dan kadang-kadang dianggap tabu. Yang kelima, inovasi. Inovasi mengandalkan adanya pribadi yang kreatif. Dalam setiap kebudayaan terdapat pribadi-pribadi yang inovatif. Dalam masyarakat yang sederhana, yang relatif masih tertutup dari pengaruh kebudayaan luar, inovasi berjalan dengan lambat. Dalam masyarakat yang terbuka, kemungkinan untuk inovasi menjadi terbuka karena didorong oleh kondisi budaya yang memungkinkan. Oleh sebab itu, di dalam masyarakat modern, pribadi yang inovatif merupakan syarat mutlak bagi perkembangan dan kebudayaan. Inovasi merupakan dasar dari lahirnya suatu masyarakat dan budaya modern di dalam dunia yang terbuka ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi di unit 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.